Halo guys, balik lagi di channel gue, di channel Tito OPR. Oke, kali ini kita lagi ada di kunciran. Projectnya udah mau beres. Jadi kita mau nge-review apa aja yang kita lagi kerjain di sini dan selesainya seperti apa, nanti detail-detailnya kayak gimana. Nanti kita sambil lihat yuk ke dalam. Oke, sekarang kita udah masuk di rumah utama. Nah, ini di lantai 1. Jadi kita ngelihat lagi nih pintu pivot yang tadi bukaannya bisa keluar dan ke dalam. Dan ini openingannya besar banget gitu. Ini kurang lebih ukuran pintunya itu 2,8 meter kali 2,1 meter gitu. Jadi ini kita menggunakan kayu engineering wood dengan finishing HPL, laminate-nya Doff gitu loh. Jadi ini kita bikinnya semua engselnya kita tanam semua, kita pakai pivot, dan ini dari pivotnya itu kita bikinnya, aksesorisnya itu kita menggunakan semuanya dari Dexen gitu loh. Nah ini juga semua kusen-kusen, semua kita menggunakannya kayu dari engineering wood ya gitu. Jadi kita pakein laminasi lagi HPL yang laminatingnya Doff. Nah di sini ini ada void. Di sini tuh ada void. Nah, void ini fungsinya untuk tadi kalau dari depan kan bener-bener nggak kelihatan ya. Privasi banget dari depan. Bener-bener orang pun pintu masuknya nggak tahu ada di mana. Nah, tapi di dalam banjir banget cahaya dan udara karena kita spare jarak 1 meter dari tetangga. Jadi supaya satu menghindari resiko kebakaran, terus dua juga benefitnya banyak banget, kayak misalnya kalian juga dapat udara yang segar dari sini, cahaya yang bisa dapat dibagi ke semua kamar kayak gitu-gitu. Nah, makanya di sini kita benar-benar desain memperhatikan semua aspek kayak gitu loh. Nah, sampai nanti kita lihat ya, kalau area ini kan benar-benar fokus itu untuk ruang keluarga. Nah, area service ini ada di belakang yang kita pisahkan dengan pintu kaca di sini. Jadi semua hal yang nantinya dapur kotor dan lain-lain ada di sini. Jadi ada dapur kotor. Terus abis itu di sini ada kamar mandi ART, terus di sini juga ada kamarnya, dan semuanya dapat jendela karena di sini ada bukaan void yang 1 meter. Jadi semuanya dapat jendela. Nah, area servisnya di mana? Area servis juga nanti akan lewat sini. Jadi kalau misalnya mau servis AC, maintenance, ini bisa ada di sini semua nih, gitu. Nah, termasuk jadi nanti kalau misalnya akses dari luar itu bisa dari situ. Gitu. Jadi di belakang itu ada pintu. Jadi kalau misalnya nanti ada tukang atau apa, cuman masuk lewat sini, nggak melewati akses utama. Nah, itu kita lagi rubah. Yang di belakang itu ada bobokan lagi karena dari homeowner itu pengen semuanya tuh kaca skylight. Jadi topi betonnya itu kita take out gitu. Jadi harus ada kanopi kaca tempered yang makanya kita buang. Terus karena kita juga ini akses tangganya kita mau jadikan ini area focal point, makanya di sini kita buat tangganya itu gimana caranya memfungsikan semua ruangan. Jadi di bawah sini juga ada kamar mandi yang compact dan bisa ada shower. Jadi nggak cuman powder room, jadi ada toilet, shower, semua lengkap gitu. Dan finishingnya semua kamar mandi sama menggunakan terrazzo dan menggunakan batuan motif Travertine gitu. Nah, nanti ini juga pintu kita menggunakan pintu UPVC yang kita kacanya udah di treatment kaca ice supaya nggak menimbulkan efek blur gitu loh. Nah, kita sebelum masuk ke lantai 2, ini kita lihat ya, railingnya ini agak menarik pas kita lagi pasca pradesain kemarin. Kita menggunakan pipa 3/4 inch. Jadi semua yang kita buat di sini, kita gimana caranya bikin semua lengkungan dengan menggunakan pipa. Makanya di sini kita menggunakan pipa 3/4 inch. Terus untuk masing-masing selahnya ini kita bikin jarak 20 cm dan kita menggunakan pipa 0,5 inch gitu loh. Nah, nanti sambil kita naik ke atas. Nah, fungsinya makanya kalau di sini kita lihat terang karena tadi ada void di samping. Di atas juga kita buatin juga nih sobekan void dari kaca tempered di atas
gitu. Jadi bener-bener di sini tuh terang banget gitu. Kalau misalnya kita nggak nyalain lampu pun di area tangga pun terang seperti ini. Dan ini bisa jadi area yang lebih estetik karena dari railing kita mikirin supaya gimana caranya di sininya tuh rounded, di sini rounded. Ini menggunakan pipa 3/4 inch. Terus di sini kita menggunakan pipa setengah inch. Dan kita tutup pipa setengah inchnya ini juga kita buatin. Jadi kelihatannya tuh estetik gitu loh. Nah, jadi fungsinya kita melakukan pradesain itu supaya membuat bangunan itu benar-benar kita planning dan kita rencanakan. Nah, sampai sini fungsinya void yang tadi 1 meter itu berfungsi ya kayak gini nih. Sebagai komunikasi antara lantai 2 dan 1, kita juga menambahkan kaca di sini untuk menambah bukaan cahaya. Nah, jadi banyak ya benefit yang kita ambil walaupun 1 meter kita relain nggak dibangun full semua, tapi mendapatkan hawa, udara, dan cahaya yang benar-benar berlimpah kayak gitu. Ini fungsinya sih gitu. Nah, lanjut, ini ada area yang tadi tukang kita lagi revisi. Kita yang udah bikin topian beton akhirnya akan dibongkar lagi. Tadi rencananya di belakang itu sebenarnya void, tapi owner minta pergantian kanopi kaca tempered supaya dia mau ruangan dapur kotor dan area servis itu bener-bener nggak ada hujan yang masuk gitu. Makanya nanti, tapi cahaya tetap pengen, jadi makanya kita saranin pakai kaca tempered. Nah, makanya ini kita lagi bongkar lagi gitu. Jadi yang namanya perubahan atau apapun pasti akan selalu terjadi yang namanya di lapangan gitu. Nah, ini kita lagi ini. Nah, fungsi juga enak ya kalau misalnya ada void tuh semua ruangan tuh terang gitu. Termasuk ini di kamar anak. Nah, di kamar anak ini tuh terang. Nah, ini ada bukaan cahaya juga di sini. Tuh. Jadi semuanya benar-benar terang lah. Kita masuk ke sini pun enak, adem. Di sini juga di jendela. Jadi semuanya bisa dapat semua pencahayaan. Makanya fungsinya bangun di kita udah mikirin dari sisi desain, pembangunan, itu udah sama kita semua dari tim Orduga Project gitu. Makanya kita udah benar-benar nge-treat gimana caranya kebutuhan gitu. Nah, jadi di sini itu sebelah kamar anak, di sini juga ada ruang fungsional, nanti bisa jadi ruang belajar, ruang kerja ataupun area storage. Nah, tapi tetap semua akan dapat banjir cahaya kayak gitu loh. Jadi nanti kita bisa semuanya kita update. Jadi kalau misalnya ada apapun kebutuhan dari interior, ini kita tinggal isiin semua. Sebenarnya dari semua preview desain itu udah kita persiapin sih. Nah, setelah tadi ada 2 ruangan tadi yang kita udah bilang, jadi di sini kelihatan ya semua railingnya tuh jadi akan jadi sebuah focal point sampai karena di situ juga ada bukaan, jadi benar-benar kelihatannya bangunan tuh estetik. Nah, kenapa sih kalau misalnya di kita tuh harus bikin konten-konten kayak begini yang sebelum rumahnya itu fully furnished, supaya sebelum furnish aja udah kita bikinnya udah seestetik ini. Makanya kita pengennya tanpa interior pun semua bisa bagus gitu. Walaupun kita sudah mempersiapkan interiornya, cuman kan kalian juga biar bisa nonton gimana sih rumah itu sebelum ada interiornya. Justru kan yang dinilai itu gitu loh. Bukan kayak rumah contoh developer yang udah keisi furnish tapi ternyata pas nyampe lah kok masih kosongannya ternyata begini. Nah, kita pengen sebelum bangunan tanpa interior pun semua udah bisa stand out gitu. Makanya kalau misalnya kalian nanti mau bangun, perencanaan sampai pelaksanaan, dari desain sampai ke pembangunan, bisa menghubungi kita di Orduga Project. Nanti kalian bisa lihat di link deskripsi di bawah ini ada WhatsApp bisnis yang bisa kontak ke kita. Itu kalian bisa konsultasi, tanya-tanya, semua bisa ke sana semua. Nah, ini semua tadi udah dijelasin. Nah, terus tiba-tiba di sini ada toilet sharing lagi nih. Toilet sharing di sini. Nah, ini full semua menggunakan granit terrazzo 60x60. Terus habis itu di sini ada granit juga dari Infinity 60x60. Ini menggunakan semen wash dan di bawah ini pakai stone ash gray namanya. Jadi ini semua dari produk Infinity. Ini ada shower niche juga di sini. Shower, terus di sini juga kita bikin kaca tempered yang sekat antara ruangan kering dan ruangan basah. Jadi
di sini kita bikinin rounded juga supaya semuanya aman, nyaman, dan udah gitu bentuknya supaya nyamain dari bangunan tampak depan tadi yang kita buatnya oval-oval gitu. Jadi semua pintu ini kita menggunakan pintu UPVC semua. Nah, pintu sini semua kamar sampai ke depan kita menggunakan laminating doff, ini menggunakan engineering wood gitu. Nah, terus ini juga kita lagi bikinin plan wiring diagram nantinya untuk kita bisa print nanti dan kita bisa taruh di dalam. Nah, jadi nanti ini kita tinggal pasang, kita lagi ngecek semua secara kelistrikannya udah running well, terus habis itu di sini juga pintu juga kita bikinin pakai smart door juga, dan ini finishingannya semua pakai finishing laminating doff gitu. Nah, terus di area sini, ini tuh kamar utama yang tadi kalau kalian lihat di depan, ini tuh bener-bener nggak ada jendela sama sekali. Di sini nggak ada jendela sama sekali, makanya kita buat bukaan jendela tuh ada di situ, di sini. Jadi dari samping semuanya. Jadi nggak ada yang langsung kelihatan dari tampak depan. Jadi kalau misalnya owner mau ngintip pun bisa dari sini. Gitu, nggak terlalu ke expose di bagian depan. Jadi kita juga sebenarnya nggak perlu skin fasad dan lain-lain, karena menurut kita skin fasad juga selain dari maintenance-nya juga ada plus minusnya juga, tapi lebih ke maintenance-nya pasti yang akan ribet karena kan dia di luar dari bangunan. Nah, kalau misalnya kita bikin perimeternya begini dengan kita bukaan void yang ada di sebelah sana dan bukaan di sebelah kiri, itu pasti membuat semua impact-nya tuh baik untuk bagian dalam rumah kayak gitu. Nah, ini juga nanti rencananya kita akan buatin kabinet. Nah, di sini ada pipa gas. Nanti kabinet itu nanti di dalamnya di sini ada kita buat naruhin biar rapih. Makanya ada kabinet. Nanti gasnya juga kita bisa taruh di sini karena owner request untuk water heater menggunakan water heater yang tipenya gas gitu loh. Nah, ini kita lihat water heaternya di sini. Nah, ini juga pengennya terekspos supaya gampang maintenance-nya katanya. Itu semua balik lagi ke kebutuhan owner dan permintaan, serta untuk kaca kita juga minta kita juga buatin udah bener-bener rounded juga mengikuti kayak yang tadi yang di sana. Ini semuanya udah kepasang, ini juga sama, ini pakai shower niche. Jadi intinya semua material penggunaannya repetisi, tapi secara looks jadinya akan berbeda-beda. Kayak misalnya ini motifnya Traventin ketemu dengan cement wash. Kalau misalnya tadi yang di sebelah terrazzo sama cement wash. Jadi semuanya walaupun pengulangan material, tapi terlihatnya akan beda kayak gitu. Nah, itulah fungsinya kalau misalnya setiap perencanaan kita udah pikirin, terus habis itu kalau semisalnya semua apapun yang udah direncanakan dan pelaksanaan oleh kita, itu nanti kita gimana caranya berupaya mengikuti 100% based on desain yang udah kita buat dan kita yang membangun kayak gitu. Jadi kalau kalian nanti mau tanya-tanya, jangan lupa tanya aja, ada link di bawah ini yang ada deskripsi, ada WhatsApp bisnis yang bisa kontak ke kita atau ke Instagram Orduga Project. Di situ kalian juga bisa ngelihat update-update apa aja yang kita lagi jalanin. Nah, sekarang juga kita lagi update di vlog. Kalau misalnya kalian mau lihat keseharian kita di proyek selalu keliling kemana aja dan update-update atau sharing-sharing informasi apapun, kalian bisa lihat di YouTube. Jadi next kita akan review lagi rumah-rumah yang udah selesai, yang lagi progres, nanti kita akan jalan dan kita akan buatin vlog. Jadi kalian biar bener-bener bisa tahu apa aja sih yang lagi kita kerjain. Gitu aja yang gue bisa share kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gitu aja dari gue, Tito APR. Bye-bye.